Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, kita akan baca sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 659, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu." Para malaikat bersolawat kepada seorang dari kalian selama dia tetap berada di tempat solatnya. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas, tidak batal dalam berwudu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Doa malaikat itu adalah, ya Allah, ampunlah dia, rahmatilah dia. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Senantiasa salah seorang dari kalian itu dianggap tetap melaksanakan salat selama dia berada di tempat salatnya, dan yang mencegah dia untuk melakukan itu adalah salat. Dia tidak kemana-mana karena dia ingin menanti salat berikutnya. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salat. Tidaklah mencegah dia untuk pulang ke rumah menemui keluarganya kecuali salat. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Senantiasa salah seorang dari kalian tetap dalam keadaan salat, dianggap tetap melaksanakan salat selama salat mencegah dia. La yamna'uhu an yanqalib ila ahlihi illa salat. Dia tidak pulang untuk menemui keluarganya. Dan yang menyebabkan dia tidak pulang menemui keluarganya itu adalah salat. Dia ingin nanti salat berikutnya. Kita membaca syarah hadis ini. Ta'alluqul qalbi bis salati wa intidhariha. Terpautnya hati, tergantungnya hati dengan salat dan menunggu salat. Dalilun ala sidqil imani billahi ta'ala. Adalah dalil, bukti kebenaran keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqun linailil ajril aqdim min Allah azza wa jalla. Dan jalan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi hadzal hadithi yubayyinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlatin daris salati fil masajid. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan menunggu salat di masjid-masjid. Fa yukhbir sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menghabarkan, annal malaikatal kiram, bahwasanya para malaikat yang mulia tastaghfir, memohonkan ampunan, lil abdi, untuk seorang hamba al-mu'min yang beriman, madama fi makanihi alladhi shalla bihi, selama dia tetap berada di tempat salatnya itu, awil makanil muaddi li salat, atau tempat yang disiapkan untuk salat. Fayadkhul fi hadzal ma'na al-musallun wal muntadiruna lis-salati wa yashmalu hadzal ajru al-mar'ata law sallat fi masjidi baitiha wa jalasat fihi tantadiru as-salata idza kana yahbisuha an qiyamiha li ashghaliha intidaru as-salam. Dan masuk makna dalam hadis ini, yaitu orang yang menanti, yang salat, dia salat kemudian dia menanti salat berikutnya dan dia tetap dianggap salat. Termasuk orang yang menanti salat ini adalah, yang mendapatkan pahala ini adalah wanita. Seandainya dia salat di masjid baitiha, di musolanya, di rumahnya atau di kamarnya, wajalasat fihi, dia menunggu, duduk di situ, tantadir salat, menanti salat berikutnya. Idza kana yahbisuha an qiyamiha li ashghaliha indi salat. Jika dia duduk itu di tempat salatnya itu adalah, niatnya itu adalah dia menanti salat berikutnya. Wa hadza thawab masyrutun, dan pahala ini disyaratkan bi alla yuhdits al-muntadir hadatan fil Islam, yaitu yang menunggu salat ini tidak hadas dalam Islam, yakni ma lam ya'si bi an yu'dhiya ahadan bihi, berbuat hadas dalam Islam. Di sini dijelaskan, yaitu dia tidak bermaksiat. Misalnya adalah mengganggu seseorang
dengan riba, nami, siba, mencela, nahwiha, dan sebagainya. Ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dia duduk dalam keadaan menahan diri, tidak bermaksiat dengan mengganggu seseorang dalam duduknya menanti sholat itu. Misalnya dengan riba, siba, awin nahwi, ya. Wakil bi alla yuhditha hadasan yankudul wudu. Dan pendapat yang lain adalah dia tidak berhadas, yaitu hal yang membatalkan wudu. Misalnya hal-hal yang membatalkan wudu. Li'annahu idza ahdatha hadatsan yankudul wudu'a fa innahu yubtilus shalah. Karena dia jika berhadas dan membatalkan wudu, maka hal itu membatalkan salatnya. Fa yumna an yakuna fi shalatin. Dia tidak boleh salat kalau dia batal. Itu berhadas, ya. Waqad dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah menyebutkan annal malaikah taqulu fi istighfariha lil abdi. Bagaimana permohonan ampunan malaikat kepada Allah untuk orang yang beriman, untuk hamba yang beriman yang menanti salat itu. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Wal farqu bainal maghfirah war rahmah. Perbedaan antara maghfirah dan rahmah, permohonan ampun dan rahmat, annal maghfirah, bahasanya permohonan ampun adalah satru dzunub, menutup dosa-dosa, wa tajawuzu anha, dan memaafkan dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa. War rahmah, adapun rahmah adalah ifadatul ihsan lahi, kebaikannya akan bertambah, ditambah. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam ajran akhar. Dan Nabi SAW menyebutkan pahala yang lain. Liman jalasa yang tadirus salat, bagi seorang yang duduk menanti salat. Wa dzakara, Nabi SAW menyebutkan anna lahu, dia mendapatkan ajral musalli wa thawabahu tilatal muddah allati takhbisu fiha salat. Yaitu seorang yang menanti salat akan mendapatkan pahalanya, pahala salat sepanjang dia duduk, dan dia duduk itu adalah untuk menanti salat. Madama la yamna'uhu min adh-dhahab ila ahli illa salat. Dia tidak pergi keluarganya, tidak pulang, dan dia tetap duduk situ. Yang mencegah dia duduk situ pergi adalah dia menanti salat. Wa muqtadahu annahu idza sarafa niyatahu an dzalika sarif akhar in qata anhu al-thawabu al-madhkur. Dan jika ada hal yang lain yang memalingkan niatnya untuk duduk di tempat itu, maka terputus juga pahala yang dijanjikan, yang disabdakan Rasulullah SAW. Jika niatnya terputus dari menanti sholat, hendaknya dia berusaha meniatkan, saya duduk ini adalah untuk menanti sholat berikutnya. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala, yaitu tetap dianggap tetap sholat. Wa kadza idza syaraka niyatal intidhar amrun akhar. Demikian juga jika ada niat yang lain dalam menunggu sholat itu. Wa bil hadits bayanu fadli al-julus fi musalla. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan duduk di musalla, di tempat kita sholat, ala tahara dalam keadaan suci. Wa fihi al-hathu ala habzil nafsi fi ta'atillah azza wajalla. Dan hadis ini memotivasi kita, menghasung kita agar kita mencegah jiwa kita, menahan jiwa kita untuk tetap taat kepada Allah. Yaitu kita duduk sholat, kemudian kita sholat, kemudian duduk menanti sholat berikutnya. Berarti kita menahan jiwa untuk tetap taat kepada Allah, meninggalkan kesibukan-kesibukan yang lain. Wa fi'lil khair was-sabri 'ala dzalik, dan hasungan agar kita melakukan kebaikan dan sabar dalam melakukan kebaikan. Saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semuanya, memberi kemampuan kepada kita semuanya agar kita mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.